Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda kita, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang mengikuti jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak, dalam kesempatan ini mari kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Namun sebelumnya kita mari ucapkan untuk pembuka sama-sama berdoa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang sekarang yaitu iman kepada hari akhir, ya. Iman itu artinya adalah percaya, ya. Pengertian iman kepada hari akhir yang pertama menurut bahasa atau etimologi yaitu percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan menurut istilah yaitu percaya dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah hidup di dunia ini. Adapun secara umum, pengertian iman kepada hari kiamat yaitu percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal. Kiamat itu terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu adalah kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang berupa rusaknya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan, misalnya kematian, gempa bumi, gunung meletus. Adapun tanda kiamat sugro diantaranya salah satunya yaitu ilmu agama seakan tidak penting. Banyak terjadi bencana alam di bumi ini. Merajalelanya kemaksiatan. Adanya laki-laki yang telah menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan semua isinya atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di bumi dan berlanjut ke kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Adapun tanda-tanda kiamat besar diantaranya waktu terasa sangat singkat, matahari terbit dari barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Imam Mahdi, munculnya asap hitam atau dukhan. Adapun ayat Al-Quran atau dalil yang menyebutkan tentang hari kiamat adalah Al-Quran surat An-Naml ayat 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allah wa qulu atauhu dakhirin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hari ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi dan di langit, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri.
Al-Quran surat An-Naml ayat 87. Adapun gambaran hari kiamat menurut Al-Quran, yang pertama, bumi digoncang sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Itu Quran surat Al-Jaljalah ayat 1-5. Yang kedua, matahari digulung bintang-bintang berjatuhan, laut meluap. Itu adalah Quran surat Al-Infitor ayat 1-3. Ketiga, gunung-gunung kemudian pecah, berterbangan menjadi pasir. Quran surat Al-Haqqah ayat 14. Yang selanjutnya, manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Quran surat Luqman ayat 33. Adapun fungsi iman kepada hari kiamat, yang pertama, membuat manusia senantiasa bersikap hati-hati sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan sadar akan batas kesenangan hidup di dunia. Kedua, terus memperbaiki kualitas kebaikan, yaitu berbakti kepada Allah, orang tua, dan sesama manusia lain. Ketiga, membuat manusia sadar bahwa hidup setelah kehidupan dunia merupakan tujuan manusia hidup di dunia. Keempat, mendorong manusia agar menambah perbuatan baik atau amal soleh dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang kehidupan akhirat, jembatan untuk menuju ke alam akhirat, sehingga menghindarkan manusia dari sifat rakus, kikir, dan tamak. Keenam, tidak iri terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Ketujuh, membuat jiwa menjadi tentram. Yang selanjutnya itu adalah hikmah iman kepada hari kiamat. Yang pertama, tidak meniru pola hidup orang kafir. Selanjutnya, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat dalam beramal soleh. Selalu berusaha berbuat benar dan baik. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, tidak kikir dalam memberikan infak, menanamkan kesabaran dalam kebenaran dan saat tertimpa musibah, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, membuat manusia selalu melaksanakan kewajiban dan tidak terlena akan kehidupan dunia. Sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Sering bertaubat kepada Allah, lapang dada dan ikhlas terhadap ketentuan Allah, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Selanjutnya itu peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. 1. Yaumul Barzah. Alam kubur yaitu masa antara sesudah meninggalnya seorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Yaumul Ba'ats, masa dibangkitkan manusia dari alam kubur mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab, dihitung amal kebaikan dan keburukannya. Keempat, Yaumul Hisab atau Mizan, yaitu masa perhitungan dan ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Kelima, Syirat, yaitu jembatan yang akan dilewati oleh manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik dan buruknya. Di sini akan ditentukan manusia akan masuk neraka atau surga. Keenam adalah surga, yaitu tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, neraka, yaitu tempat balasan orang yang ingkar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu garis besar tentang hari kiamat. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa menyimak dan mempelajari, terutama mengambil hikmah supaya keimanan kita itu lebih kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakinkan tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, a'maru bil arkan. Meyakinkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan untuk mendapatkan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Mungkin bahasan sekarang sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.